Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kami akan menjelaskan fungsi manajemen pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iga Muarni Pohan dan NIM 7202441008. Selanjutnya ada Siska Okavianita Boru Sembiring dengan NIM 7203341007. Dan terakhir ada Tuana Sari Nasution dengan NIM 7203141010. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu manajemen pendidikan. Apa sih itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses pendidikan, khususnya dengan pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hubungan ini terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan. B. Pendapat para ahli. Hasyagian tahun 1977 mengungkapkan pandangan diri dari beberapa ahli sebagai berikut. 1. Menurut G.R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu A. Planning atau perencanaan, B. Organizing atau perorganisasian, C. Accounting atau pelaksanaan, D. Controlling atau pengawasan. 2. Menurut Henry Fayol terdapat 5 fungsi manajemen pendidikan. A. Planning atau perencanaan, B. Organizing atau pengorganisasian, C. Commanding atau pengaturan, D. Coordinating atau pengorganisasian, E. Controlling atau pengawasan. Yang ketiga, menurut Harold Coates dan Krill O'Donnell mengemukakan 5 fungsi manajemen mencakup A. Planning atau perencanaan, B. Organizing atau pengorganisasian, C. Staffing atau penentuan staff, D. Directing atau pengarahan, E. Controlling atau pengawasan. Yang terakhir yaitu menurut Elklick mengemukakan 7 fungsi manajemen, yaitu A. Planning atau perencanaan, B. Organizing atau pengorganisasian, C. Staffing atau penentuan staff, D. Directing atau pengarahan, E. Coordinating atau pengorganisasian, F. Reporting atau pelaporan, G. Budgeting atau penganggaran. Baiklah, materi selanjutnya tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang akan dijelaskan oleh Siska. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang 9 manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Materi selanjutnya yaitu 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu juga. Dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Materi yang selanjutnya, beberapa asas dalam organisasi. Yang pertama, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Yang ketiga, organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. Yang kelima, organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Dan yang keenam, organisasi harus fleksibel dan seimbang. Materi selanjutnya, yaitu 3 langkah dalam pengorganisasian. Yang pertama,
Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggotanya. Materi selanjutnya yaitu 3. Penyusutan step atau stepping. Stepping merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tuana Sari Nasution. 4. Pembimbingan atau directing. Pembimbingan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut, agar tuntas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Directing merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan hanya agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan. 5. Pelaksanaan atau pergerakan atau actuating. Dalam hal ini, George R. Terre tahun 1986 mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Perhatikan dalam pelaksanaan atau actuating ini adalah bahwa seseorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika 1. Merasa yakin akan mampu mengerjakan. 2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. 3. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. 4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Dan yang kelima, hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis. 6. Pengawasan atau controlling. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar-standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanan-penyimpanan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Terima kasih Tuana Sari Nasution. Sekianlah video dari kami. Semoga teman-teman yang menonton sampai habis bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.